Jadi pengennya kalau masuk rumah, yang sini kan ya udah yang masuk kita aja. Oh ya iya, udah. iya. Kalau misalnya nggak terlalu kenal, diterimanya di area Belakang kantor. Ini berarti waktu beli ini rumah dan rumah Aisu baru digabung bangun. Sebenarnya ini satu lahan, ya sama sih depan belakang juga sih. Terus ya aku pertahanin strukturnya gitu-gitu aku pakai lagi. Hai, ketemu lagi sama Belinda di Arsitektur Indonesia. Halo teman-teman, hari ini kita lagi ada di Semarang. Nih, aku jauh-jauh nih dari Jakarta ke Semarang. Pengen bawa teman-teman ke rumah yang unik ini. Penasaran isinya kayak apa? Sebelum itu kita lihat dulu yang punya. Nah, ini dia yang punya. Namanya Ci siapa? Rizka. Oke, Ci Priska. Ceritain dong, ini luas tanahnya berapa? Bangunannya luasnya berapa? Sama konsepnya apa sih? Tanahnya 620. 620. Bangunannya ya 650 lah ya. 650. Segituan. Oke. Untuk konsepnya? Konsepnya karena sebenarnya konsepnya tuh mengusung rumah yang lama. Rumah yang lama juga home studio. Ngangkat lagi home studio itu buat di rumah ini. Kenapa home studio? Soalnya mungkin kan karena arsitek. Oh, dan ibu ya? Susah nggak sih? Iya, sama nih kita ya sepenanggungan ya sebenarnya ya. Gimana bagi tugasnya kan? Iya, Gimana iya. kalau nggak semua kayak support sistemnya tuh dipersingkat gitulah, dibuat efektif. Nah, makanya aku bikin home studio lagi. Oke. Kalau yang lama home studionya rumahnya sebelahan. Oke, kali ini kalau ini dibikin atas bawah. Kalau dulu sebelahan, aduh aku mau ngumpet sebentar nggak bisa. Ngumpet ketahuan. Maksudnya kayak privasinya kan kayak lebih terjaga kalau bisa depan belakang. Jadi activity di rumah sama activity di kantor nggak kecampur gitu. Oke. Jadi ini ada tanah yang bisa dibuat back to back. Benar. Ya udah aku buat. Jadi fasad sini buat rumah, fasad belakang buat kantor. Jadi ada dua fasad sebenarnya dan ada dua pintu keluar ya sebenarnya ya. Dan lucunya ini tanahnya pun juga berkontur ya, sebenarnya berbukit ya. Berbukit. Nah, kontur itu juga bisa dimanfaatin juga kan. Jadi kan activity di kantor nggak bisa kelihatan tuh dari rumah. Yang di kantor juga bisa lihat ke rumah. Oh iya benar ya, soalnya atas bawah gitu ya, Iya. ketutupan ya. Oke, kita mulai untuk dari fasadnya. Fasadnya sendiri nih konsepnya apa sih? Sebenarnya nggak neko-neko sih, pengennya simple, modern lah ya. Aku pengen keep it clean, everything pokoknya clean. Kayak kita nih pakai baju selalu clean kan, nggak ada pernak-pernik gitu Kita kan. hitam guys. Nih yang sering gue dicengin nih sebenarnya hitam-hitam nih, terus kenapa? Nggak banyak aksesoris. Kayaknya menurut aku geometrisnya itu yang ditampilkan, bukan tempelannya yang ditampilkan. Aku pengennya kayak gitu sih. oke. Permainan mesinnya itu yang aku mainin. Kelihatan sih dari sini ya, Kelihatan ya. tampak depannya ya. Dan ini kalau nggak salah yang bangun suami ya, berarti Iya. dibangun sendiri ya. sih. Oke. Dan kalau lihat itu tembok itu kan bener-bener nggak aku tempel material. Oh ya raw aja gitu lah ya. Dengan harapan ya, maksudnya lebih susah bikin tembok polos, mulus dibanding ditempel kan. Betul. Nah, aku pengen nampilin itu sih buat ya point of interestnya. Ternyata kalau polos juga bisa bagus kan, nggak harus semuanya ditempel material. Gitu. Oke. Tapi lucunya ya di sini Pin. Nih kenapa kayak tanda tak berujung nih, infinity nih ya. Ini nomor rumah kah? Iya, itu sebenarnya nomor 8. Rumah kita tuh bolak-balik Bukit Rama 8, sana Bukit Cinta nomor 8. Nah, Oke. Karena tadi konsepnya Back to back. terus kita bisa benar-benar free, bisa masuk dari sisi sini, bisa masuk dari sisi yang Satunya kantor, lagi, dari servis juga bisa, Oh. udara, angin, air, Jalan semua. jalan semua. Ya aku bikin konsep memang rumahnya ini infinity. Gitu. Konsep rumah infinity. Oke, penasaran kan berarti Jayus nggak? nggak ada habisnya, nggak jayus kok. Kita emang arsitek sebenarnya agak cocok logi ya. Konseptor itu agak cocok logi, jadi cocok-cocokin ya. Tapi untuk material atas nih, untuk atapnya itu pakai apa sih, Ci? Atasnya itu sebenarnya genteng biasa. Genteng biasa. Beton. Oke. Beton flat. Terus habis itu di sini ada kamprot, habis itu ada conwood ya untuk tampak depannya ya, sama permainan kaca tempered gitu.
Tapi kalau ininya nih apa ini, Ci? Ini slab besar nih pas ini ya? Ini granite tile sih. Oh, granite tiles Granite ya. tile, aku yang simple juga. Ah, iya, tapi pemilihan motifnya benar-benar kelihatan kayak batu sih. Bagus tuh, seleranya Granite cakep-cakep tile ya. sih sebenarnya 60-120. Ah, oke. Sekalian buat ini nih, simpen lampu. Oh, iya, strip iya. light di sini kalau malam ntar kelihatan horizontal gitu kan. Oh iya, Pokoknya kelihatan gitu, lebih stretch memanjang ya, gitu. kelihatan lebih gede gitu ya. Terus untuk pintunya sendiri, ini lu pakai mesin ya berarti ya? Iya. Ah, Soalnya kan ya kita aktif kan, dua-dua aktif, sering keluar masuk kayak gitu kan. daripada nyusahin Mbak ya, lebih baik pegang sendiri Betul. remote-nya ya. Oke. Dan ini pakai perforated aja ya, Perforated simple. panel, Rapi. simple. Rapi nih. Suaminya rapi kalau bikin rumah ya. Tapi by the way, lu kan punya kantor arsitek ya berarti ya? Nama kantor arsiteknya apa? AP Consultant. AP Consultant. Terus kalau nggak salah tadi gue lihat lu dapat penghargaan ya, awards ya, juara 2 ya. Bikin Ya, apa? Thank you. Itu FNB di Semarang juga. Oke. Nanti desainnya boleh ya dikasih lihat ya. Oke. Boleh nggak sekarang masuk nih? Oke. Iya. Nah, kita sekarang udah di dalam garasinya nih. Ini garasinya bisa sampai buat 4 mobil ya. Iya. Tapi di sebelah sana itu ada apaan sih, Ci? Itu gudang sih, karena Oh gitu. buat peralatan Suami. mobil, buat peralatan suami. Digantungin gitu rapi loh. Soalnya kalau dia nggak dikasih tempat, ya Marah. kan barang-barang di mana-mana kan. Oh, dipikir rungsing. Enggak ya? Nyata enggak ya? Oke. Terus ya itu tadi karena Infinity aku pengen bikin outdoor sama indoor tuh aku pengen Gabung. menyatu. Oke. Kalau misalnya aku pergi, ini garasi sih bisa turun sih. Ah, garasinya bisa turun. Tapi kan kalau pas lagi dibuka kelihatan los aja kan. Jadi kalau Oh, ditutup, iya, kalau iya, pas iya. kita pergi, ya bisa jadi garasi. Oh iya, makanya dibawa ke atas. Iya. Jadi kalau misalnya itu kayak seamless banget ya. Iya, jadi kalau pas lagi pengen dibuka, ya kan kelihatan lega gitu kan. Ah, gitu. oke. Sudah ya, cukup ya. Dan ini pun pintunya tapi tetap perforated jadi biar Iya, see-through ya. Jadi tetap bisa los ke belakang looks-nya. Jadi emang udaranya nggak ketahan ya. Tuh. Terus di sebelah sini itu ada apa aja, Ci? Nah, ini juga sebenarnya positifnya pakai ini sih kan, jadi nggak ada rel tuh. Iya. Kalau ada benar-benar. rel, aku nggak bisa nyimpen kabinet-kabinet ini. Ini sebenarnya di dalam kabinet. Ini kabinet. Ini bawah tangga kan? Oh, jadi masuknya bukan lihatnya dari sana tapi dari sini ya? Iya, ini kabinet-kabinet juga. Ah, ini berarti full kabinet Iya. semua nih. Jadi semua barang aku pengennya masuk dalam Ini semua. tipe-tipe perkabelan ada di sini semua, guys. Emang bener-bener kontraktor ya suaminya ya. Dan di sini juga ya berarti ya? Iya, itu alat-alat mobil, cuci mobil gitu-gitulah. Oh. Nah, ini bolak-balik. Jadi aku nggak banyak pakai tembok sih sebenarnya. Oh, Jadi jadi- sekatnya ini, sekatnya ini di sini bisa dibuka, di sana juga bisa ya? mm-mm. Oke. Menarik. Nah, di ampas di sini itu ada ruangan apa Ini area lagi? nih? servis sih. Oh, area servisnya Servis area Mbak. Nah, Oh, jadi boleh ya? boleh. Tapi ya ini Oh, jadi ya dapur kotor lah ya? ada berkotor. Oke. Jadi area ini, servis ini bisa akomodasi kantor, bisa akomodasi rumah. Oh iya, dia Jadi antara anak ini kantor ya? Bisa minta ke sini, rumah juga bisa Minta kesini juga. Nah, terus Oh. misalnya nih ada tukang atau apa kan udah nggak ganggu Oh. private-nya rumah. Dia benar-benar terpisah ya. Tapi area mbaknya tidurnya di Mbaknya di atas. Oh, di atasnya sini. Nah, di sebelah sini tuh ada teras tapi yang ngehubungin kantor ya. sama rumah. Sama rumah. Tapi Iya. kalau misal gue pengen lihat rumah lu, masuknya dari mana nih sebenarnya? Kayaknya enak dari sana deh. Oke. Dan ini batu apa sih? Kok bentuknya nggak bulat? Itu sebenarnya pecahan marmer gitu. Oh, pecahan marmer. Oh. Sisa-sisa gitu, terus aku tebar aja. Dan tapi dia nggak Ya udah tajam ya? udah dipolesin gitu. Iya, soalnya kan biasanya bulat-bulat gitu kan. Kalau ini nggak, ini gepeng-gepeng semua. Iya, pengen yang Beda ya? ya pakai sisa-sisa juga kan. Iya, ngurangin waste ya. Dimanfaatin. Nah, di bagian sini tuh berarti deckingnya ya. Ini gayanya kayak agak semi villa ya sebenarnya, kayak Bali ya. Jadi pengennya kalau masuk rumah, yang sini kan ya udah yang masuk kita aja. Ya Oh udah. iya.
Jadi kalau buat keluarga yang kenal baru lewat sini. Kalau misalnya nggak terlalu kenal, diterimanya di area belakang kantor. Yang menurut gue juga tadi gue udah datang keren. Makanya stay tune sampai akhir nih. Oke. Ini kalau misalnya ini juga kan bisa langsung, ini kamar sih sebenarnya. Ini apa? Kamar. Oh, kamar. Ini kamar, jadi kan suasananya bener-bener kayak resort gitu. Jadi ketutup sih ini Masian. Oh, oke. Nanti kita masuk ya kamarnya ya. Terus di sini juga udah ada tempat duduk-duduknya. Gue suka deh ininya deh. Ini apa sih? Ini sebenarnya dinding clay. Oh, dinding clay. Oh, kayak batu beneran ya, tapi sebenarnya enggak loh. Gitu. Iya. Tadi gue pikir travertin loh. Ternyata bukan ya. Dan karena dia clay ini berarti dia ringan, jadi bisa dibikin melayang ya. Terus dibikinnya kesannya sampai masuk biar ya? nerus ke dalam gitu. Jadi kesannya tadi balik lagi kayak yang di depan, biar luar sama Infinity dalam. lagi. Oke. Luar sama dalam nyatu. Pasti waktu kuliah IP-nya bagus ya? Aduh. Nah, ini kita mau masuk ke pintu utamanya. Pintu utamanya ini tinggi banget. Ini plafonnya berapa sih? 3 meter ya? 3 meter kok standar. 3 meter, beneran 3 meter ya? 3 meter. Bukan 2,8 ya. Kalau rumah-rumah itu kan biasanya 2,8 kan. Ini 3 meter. Tapi ini kayunya full semua sampai atas. Iya. Ini pakai kayu sih? Solid jati. Oh, jati. Belinya di Jepara. Benar nggak? Enggak sih. Oh, enggak. Plafonnya juga sama ya? Nerus lagi kan. Terus lagi ya? Jadi waktu di open kesannya nerus lagi gitu. Pokoknya konsepnya pengennya gitu, semua berulang di mana-mana gitu. Berulang lagi ya. Terus ini dari yang tadi dari kolam renang sampai sini nih ya. Nyambung ke living room, ke kabinetnya. Luar nyambung ke dalam nyambung keluar kan. Jadi gitu doang sih. Pantes aja kamu menang award sayang. Apa? Cocok lagi. Cocok lagi. Terus di sini ruang keluarganya ini nyambung sampai ke dapur dan ruang makan. Ini berapa sih, Ci? Ini 5,5 doang sih. 5,5 kali 10 kayaknya. Oh, kali 10 ya. Ruang keluarganya bisa dapetnya sofa letter L begini. Santai aja sih. Ya compact lah. Aku pengen yang di rumah kan biar nggak sibuk bersihin, sibuk maintenance kan. Bener. Oh iya ya, bener-bener ya. Dari tadi udah cari yang clean aja lah. Gitu. Nggak banyak buat ngelap-ngelap ya kalau dilihat-lihat ya. Dan di sini pajangan juga secukupnya kayak aksen aja gitu. Oke, dikit-dikit aja ya. Terus di sini nih ada sesuatu nih. Ini apa? Ini ruangan suamiku. Ruang kerja. Oh, ruangan kerja. Terus di ini nggak ada. Ini yang di kamar tadi. Oke, ini yang kamar. Ini kamar. Oh ini buat kamar buat orang tua ya? Jadi sebenarnya ini kamar tuh lumayan kamar kenangan sih. Jadi ini kayak kenangan. Kayak aku bawa dari furniture yang lama dari rumah lama. Oh gitu. Kesini, gitu. Terus ini yang di sini furniturnya Ci? Sebenarnya dari rumah lama sebenarnya. Cuman aku manfaatin lagi ya di mix and match lagi, dipakai lagi di rumah ini gitu. Ini kan bongkar pasang ya? Kok masih rapi? Masih bagus sih kelihatannya. Ini HPL? Enggak, ini dulu cat sih. Oh ini cat. Jadi ini ukurannya kebetulan bisa pas sih. Oh, waktu didesain emang agak ngepas-ngepasin ya? Bisa pas. Oke. Ini bisa dipakai lagi. Lemari-lemarinya tuh banyakan ya barang-barang rumah lama lah. Kenangan-kenangan kayak foto-foto di rumah lama aku simpan di dalam situ. Ya emang jangan melupakan masa lalu ya. Biar keinget nyampe sini tuh kerja kerasnya capek banget gitu ya. Kira-kira gitu ya. Sebelum kita kemana-mana, di sini gua ngeliat dapur dulu kali ya. Nah di dapurnya ini Ci, kok warnanya gelap sih? Biasanya kan mintanya kan agak terang-terang gitu ya. Ini kenapa maco banget gitu? Suka nggak gelap? Kak, jadi kalau kotor dikit nggak kelihatan. Kalau ini kenapa nih mintanya gelap? Sebenarnya kenapa aku sama suamiku dulu pilih gelap? Ya karena aku sama suamiku benar-benar orangnya super aktif kan. Di luar kesana kemari benar-benar aktif. Pengen kalau pulang rumah yang benar-benar relax. Jadi aku pilih warna yang dark. Bener-bener sih kayak bisa bener-bener neken emosi juga kayak semua turun semua sih habis pindah ke rumah ini kayak semuanya relax. Kayak adem gitu ya jadinya ya. Dan di sini bentuknya kayak peninsula gitu. Tapi ada permainan kaca nih ya. Ini sebenarnya juga ada apa unsur feng shui-nya sih. Nggak boleh
tangga, depannya pantry gitu kan sebenarnya. Oh gitu ya, ada ya? Jadi sini aku desain lagi gitu. Oke. Jadi secara feng shui bagusan depan tangga itu jangan pantry. Dan ini pakainya apa sih, Ci? Ini dekten. Oh. Jadi bener-bener kalau masak nih panas-panas aku bisa taruh sini nih. Oh, nggak kebakar ya? Gitu. Dan ini lucu loh, ini finishingnya tuh dibikin lancip begini ya. Karena dia ini kan full body kan, jadi bisa tipis. Oke, di sini juga ya. Tapi ini kayak beda batu ya, beda motif ya? Beda-beda. Ini sama kayak meja makan. Oh, itu sama kayak meja makan ya? Oh, ini ukurannya berapa nih? Berarti ini satu slab ya? Itu 14320 ya. Oh, ini 1,4. Ini 3 meter sih. Oh, 3 meter dipotong lagi gitu, dirapiin ya. Dan kayunya kayu asli semua ini? Ini asli. Kalau ini aku bikin di Jepara sih. Oh, dibikin di Jepara ya? Oke. Beserta kursi-kursinya? Kursi-kursinya. Emang kualitas Indonesia sebenarnya bagus loh, udah bisa sampai ekspor keluar loh. Dan di bagian luar nih, gue ngeliat pintu yang sangat menarik. Nah, ini keren sekali ya. Didesain bener ini. Ini berarti didesain bener. Jadi soalnya dia pas masuk benar-benar udah kayak nggak ada sama sekali, lepas banget. Terus pakai finish good ya? Ini good. Oh, pantesan paten. Astral. Dan ini pakai kayu-kayu apa? Rehouse juga. Rehouse juga. Sebenarnya aku suka pakai rehouse karena ini warna tuh bisa di matchingin tuh. Kayak bisa ngoplos warna sendiri. Pengen warna kayak apa, dia bisa. Oh, ini HPL-nya HPL apa? HPL-nya dia Aika. Oh, ini Aika. Terus Aisu kamu bawa si Aika ini. Aisu kayak, Rehouse tolongin dong warnanya disamain. Kan mirip kan? Ini Hilman. Jadi aku sering banget pakai itu. Dan ini lantainya, Ci, lu pakai apa nih? Ini lantai pakai Venus. Yang ukuran berapa? 240. Looknya jadi seamless ya. Karena semua udah simple, ya udah aku kasih sesuatu yang cetar di bawah. Oh iya benar, biar ada focal point-nya ya. Terus yang gue paling suka nih teman-teman, sini deh. Kamu lihat di sini ada gelondongan. Dan ini di sini tuh ada apa Ci? Ngelihatnya tuh apa sih? Kenapa dibuka aja begini? Apakah buat barbecue atau buat apa? Ini kayak anak-anak kalau main bisa di sini ya kan. Terus pengennya kan ngelos gitu kan, pengen kesan outdoor aku buka, jadi lebar rumahnya. Terus kalau lagi pengen kesannya homey di rumah aku tutup gitu. Iya ya? Ya karena di sana juga ada view kota Semarang sih, makanya aku manfaatin juga. Oh iya benar. Ke sana, privasinya kejaga juga kan. Makanya dikasih tambahin dikitan lah ya. Terus di sekitarnya masih dikasih si batu-batuan tadi ya. Ini bukan dari satu step aja lu pecah-pecahin kan, soalnya baik banget loh ini. Oke, di sebelah sini itu ada apa, Ci? Nih. Ini tadi seamless lagi nih sebenarnya. Ini sebenarnya luar rehouse, ini HPL. Oh, ini HPL? Iya. Oh, ya ampun, kelihatan warnanya nggak sama semua ya? Nggak kerasa loh. Kalau nggak aku kasih tahu nggak kerasa iya, ya? Kan? Ya walaupun ya ada perbedaan dikit lah, tapi nggak ngerti orang. Oke. Dan ini lucunya ya, mejanya ini juga dibikinnya begini ya, masuk gitu ke dalam. Dan semuanya juga dibikin. Kesannya flying itu di antara bidang kosong. Gue pikir tadi ini kayak besi loh, ternyata enggak ya. Marmer ya. Dan ini adalah pintu kamarnya nih. Ini soalnya ada ini sidik jari nih, fingerprint. Makanya gue tadi nih, tuh lihat tuh, fingerprintnya kecil aja gitu. Iya, kecil aja. Dan di sini kamar utama berarti nih ya. Ya, ukurannya juga aku buat cukup aja lah. Ya, ini bisa main bola sih sebenarnya di sini. Ya cukup lah, compact lah. Compact lah. Dan serunya di bagian sini tuh ada jendelanya gede banget ya. Karena ini bisa lihat kota Semarang kamarku. Oh, tunggu bentar kayak hotel ya nuansanya ya. Terus lagi kalau Bukit Sari ini kan daerah Semarang atas kan. Kalau lagi hujan mendung gitu tuh kayak berkabut gitu. Ya nggak usah keluar kemana-mana lagi, nggak usah ke mall, nggak kemana, nggak usah. Iya di sini aja cukup. Nah di sebelah sini tuh ada walk-in closetnya berarti ya. Walk-in closet. All black lagi. All black ya. Ini gue masuk nggak apa-apa ya. Aja. Udah nggak perlu ngelap-ngelap lagi, kecuali sini doang.
Dan di sini untuk kamar mandinya. Hitam juga, semuanya hitam. Ini set besarnya tapi dipilihnya motifnya begini. Jadi kalau misalnya ada natnya nggak terlalu kelihatan ya. Natnya ya ini aku tata juga sih. Aku kalau ngedesain selalu bikin nat kalau bisa ketemu gitu. Iya, di sini ketemu lagi ya. Oh, bisa. Ini bukan lemari kan? Lemari. Lemari ya? Oh, oke. Jadi ini semua lemari ya? Iya. Oh, di sini kaca semua doang. harus kelihatan bersih walaupun di dalamnya isi. Iya. Dan gitu di sih. sini untuk showernya sendiri ya? Mm-mm. Ih, kayak hotel sih. Lucu sekali. Kita aksennya gold. Oh, ini beda ya keramiknya ya? Ya, ini Dikasih ini list sih doang pakai ya? ini sih. Pakai bahan ini. Dan dikasih cegokan majuan lagi sekitar 1 cm ya buat aksen nih. Biar kelihatan tipis lagi. Iya. Banyak yang gue pikir tadi kayak besi tapi ternyata enggak ya. Kalau besi kan bisa karapan. Iya. Kalau dipakai di kamar mandi mungkin kan kurang tepat. Iya, jadi kayak digantiinnya ya pakai si Sinter Stone. Stone. Seru sekali kamar mandinya. Hitam tapi bagus. Nah, selanjutnya gue mau dibawa kemana nih? Apa ya? Itu ya? Ini di sini sih Oh, tempat ini ada lagi? makanan. Bisa dibuka. Oke. Ini juga gudang. Yang lagi. Tunggu bentar, ini gudang yang ada di bawah tangga Bukan, yang bawah tangga tadi sini. Oh, ini gudang. Bola balik kan sama yang tadi. Oh, setengah oke. aku pakai buat yang ini, setengah buat yang di luar. Gila. Setengah kan? Kagak dikasih jeda, guys. Kalau misalnya ada ruangan dikit, jadiin gudang. Demi rumah yang clean. Demi rumah minim ngelap-ngelap ya. Semua masuk gudang. Semua masuk. Ya ini maksudnya kalau ini ditata, waktu naik bisa lihat kan. Iya. Terus ya ini aku pajang-pajangin gambarnya anak-anak lah. Nih gitu. Terus kita mulai dari mana nih? Kalau tadi kan warnanya lebih gelap, ini yang tak buat agak lebih berwarna. Berwarna dari Biar barangnya. anak-anak tuh nggak buta warna. Ini kayak mereka les gitu di sini. Lesnya di sini. Nggak sih, sebenarnya ini kayak satu rumah lagi di atas sih gue rasa. Soalnya ada meja makannya di sini nih. Kalau teman-teman anak les juga Pada di sini semua. Oke. Dan di sini koleksi. Tuh mainan Legonya anak-anak, gitu-gitulah. Ini koleksi bapak kan? Ini bapaknya ini. Oke. Jadi untuk koleksi-koleksi semuanya ditaruh sini ya? Iya. Dan semuanya ketutup sama kaca. Karena yang bawah harus rapi, nggak ada barang. Ini kayak emaknya OCD deh nih. Emaknya OCD nih gue rasa. Ini gudang lagi buat mainan anak-anak. Jadi anak-anak punya gudang, mami punya gudang, papi punya gudang. Lu punya berapa gudang sih by the way? Yang penting rumahnya rapi. Kayak ada 5 apa 6 gue hitungin ada deh kayaknya ya. Karena sebenarnya gudang itu perlu sekali. Betul. Sih, biar rumahnya rapi. Kalau ini lemari-lemari juga? Ini lemari buku anak-anak. Oke. Di sini semua ya nih Iya. ya. Buku sekolah semuanya juga di sini. Terus habis itu di sini adalah kamar-kamarnya. Mau lihat dong Ki. Nah ini kamar, kamarnya bau bayi. Dan di sini ada castle. Kerdus, ini mereka yang gambar. Oh, jadi buat imajinasi ya, kesannya dia kayak ada di castle-nya. Ini jadi tampak berantakan ya. Nggak. Kalau mereka ngumpet di sini nih, kadang-kadang lucu kalau sekali. mereka tidur siang minta di sini, dikasihin selimut gitulah. Nih. Tak bersihin. Ada karpetnya. Karpetnya, iya. Ada karpetnya. Karpetnya babi panda juga. Terus habis itu ada pintunya. Itu mereka ya semua yang buat sih, aku ampun. nggak ikut-ikutan. Tapi mereka bikin begini berarti mereka punya bakat jadi arsitek. Karena mereka udah bikin rumahnya sendiri, ya nggak sih? Ini sebenarnya ini ya recycle dari rumah lama sih, ini gitu. Aku perbarui lagi. Tapi ya dibikinnya kualitasnya bagus ya. Jadi walaupun dipindah juga masih proper banget ya. Matching-matchingin. Oh, lu paling suka yang ini. Jadi ini ada si panda dan si babi. Iya, Jadi ini tuh kayak anakku dua. Yang cowok tuh si panda, yang cewek si babi. Oh. Ya dari kecil sukanya megang boneka panda babi gitu loh. Oh, jadi yang cowok si panda meganginnya. Kalau yang cewek meganginnya boneka baby gitu ya.
Jadi ini kakak adik ini gitu ya. Oh, oke. Ya memang harus keluar lah apa yang disukai sama anak-anak kan supaya mereka mau tidur di sini. Kalau nggak nongkrong Mami terus di bawah. Nongkrong terus sama kita nanti. Ini si lemari-lemarinya anak-anak sih. Jadi dia emang ya udah semua barang masuk, tutup aja. Jadi udah nggak ada lagi yang bikin kotor ya. Ih, lu OCD lu emang kayaknya rapi banget loh. Sampai yang digantungin juga rapi sekali. Oh my god. Oke, lanjut lagi. Kita ke mana lagi nih? Udah Kan nih. ini juga aku nggak pakai tembok. Jadi kan bolak-balik cuma lemari nih. Oh, jadi ini nggak ada tembok ya? Enggak, setengah buat lemari buku, setengah buat yang di dalam. Oh, ini tebalnya kira-kira di 35, Jadi nggak pakai 40. tembok. Ini juga. Jadi ini nggak ada tembok ya? Nggak ada tembok. Ini menarik. Kalau misalnya daripada kita nggak punya gudang, ya lebih baik kita nggak punya tembok juga biar bisa itu jadi gudang. Kayak back to back, lemarinya pun juga back to back ya. Iya, kemarin back to back. Terus kalau ini apa nih, Cik? Ini belum selesai nih. Ini apa Ini nih? sih berantakan dalamnya. Iya, ini apa nih sebenarnya? Itu alat-alatnya. Suami lagi. Ya Allah. Kayak Oke. tempat bor Oh, di situ semua. Terus di sini ada 2 nih. Gua bingung. Sana WC, sana outdoor lagi. Oh, ini outdoor. Oke. Ini mainan kayak gini nih anak-anak muter-muter di sini, batu-batu dikerukin. Ah, daripada main ke playground. Dan di sini ada tempat duduknya ya. Ah, oke. Menarik sekali ini. Jadi bisa buat barbekyuan juga ya. Di mana-mana kebuka aja. Iya, benar-benar. Dan dari tadi kita juga nggak ada AC yang jalan nih. Ih, somehow kok Semarang dingin sekali ya Enak di kan atas sini Semarang ya. kan? Ku berpikir untuk pindah. Dan gue sudah punya tetangganya. Udah punya calon tetangganya, nanti gue Enak kan? kumpulin lagi. Kayak di puncak nggak? Kayak di puncak nggak? Iya, kayak di puncak, apalagi habis hujan ya. Jadi kayak berkabut gitu ya. Iya. Oke. Terus gue mau lanjut lagi ngeliat sebelah sananya. Ya, oh iya, aku lupa cerita ya. Apa tuh? Itu dinding-dinding ini kan berarti polos-polos tuh, tapi hujan nih basah. Heeh. Oh iya, polos ya. Dinding-dinding ini tuh sebenarnya juga kayak sun shading. Oh, jadi buat nahan matahari ya. Terus juga kalau tempias air hujan, Jadi nggak kena. jadi less maintenance kan. Less maintenance. Tetap harus ada maintenance, nggak mungkin nggak ada maintenance, tapi less gitu Iya, kan. bener. Rumah tuh ada maintenance. Dan sebenarnya di sini nih ada detail yang menarik nih. Teman-teman lihat Kotor deh. ya. Ini karena ya ini kalau buat ngelap kaca, Pak Ya kan? tukangnya bisa berdiri di sini. Di sini tuh dibikin kemiringan juga kan? Terus airnya masuk sini biar nggak delewer-delewer ke sini loh. Ah, oke. Jadi ini trik daripada bikin lurus begini, dibikin tidur, jadi airnya turun, masuk. Habis itu udah rapih jadinya. Jadi depan Kering. kelihatan bersih kan. Biasa kelihatan kan suka kering ada juga. air-air turun tuh. Terus ruang terbuka sini itu nyambung sama di sebelah sini. Sini, Wang. Oh. Gue aja, Wang. Nih. Tuh, dia tuh bisa nyambung juga nih ke sini nih. Jadi kalau misal anaknya party di sini, ibunya party di situ, Betul, tuh sering kejadian tuh kayak gitu. jadi bisa Anak-anaknya dibawa trek-trekan. sini, aku sama yang orang tua di bawah. Ah, oke. Teman-teman anak-anaknya di sini. Jadi ngawasinnya pun gampang ya. Ah, oke. Di sini untuk kamar mandinya ya. Mandi. Jadi kamar mandi anak tuh di sini semua ya berarti ya. Kok ada 2 sih, Ci? Ini apaan? Ini yang ada showernya itu yang kloset. Oh, ada 2 kamar mandi. Kalau kloset kan lama kan, biar nggak rebutan. Oh, kalau yang di sini berarti hanya ininya aja ya. Ada Order room aja ya. showernya. Itu ada showernya di sana. Oke. Oh, ini jadi cuma toilet aja gitu. Nah, ini wastafelnya jadi satu art piece sendiri sih ya menurut gue. Dan ini dibikin berdiri begini, biasanya kan orang pakai meja ya. Kalau ini enggak loh, ini stand alone gini. Ya itu Why? karena itu kan yang pakai anak-anak nih. Biasa kan basah di mana-mana tuh. Kalau kayak gini kan mereka ya udah fokus di sini gitu. nggak Malahan basah. jadi nggak kemana-mana. Mereka jadi kayak aware di sini aja gitu, nggak basah kemana-mana. Bagus loh. Paloma ada yang bagus? Ini Enggak, ini Toto. Ada Iya. Paloma yang standing bagus. standing juga ada ya? Paloma, murah kalau Paloma. Oke. Coba cari. Ntar gue mau cari. Nah, sekarang di sebelah sini ini ada apa nih, Ci? Ini servis sih, aku ya pengen bikin mbaknya biar nggak pengap kan. Nih area mbak, area jemuran, area cucian. Tapi Luas juga sekali. open, biar nggak Luas. pengap.
biasa kan Mbak ditaruh di tempat sisa. Iya. Ya, aku berusaha semuanya open kan, semuanya dapat udara segar. Oke, dengan Infinity. Terus di sebelah sini itu ada area Ini jemurnya. laundry lah, laundry area. Ini kenapa ada banyak? Ini cucian keset-keset gitu yang kotor-kotor, ini yang bersih-bersih. Nah, kalau yang ini kamar Kamar Simba. Mbak. Oke. Dan ini menu ke bawah ini adalah area jemurnya ya. Untuk ruang servisnya ada permainan split level juga, tapi kayaknya kita langsung aja nih ya ke ruang office-nya ya. Kayak yuk ke kantor. Yang bagian back to back-nya itu ya. Dan kita lanjut ke bagian menuju ke ininya ya. Ke office-nya. Ini rak sepatu tadi back to back sama Oh ya. gudang kan. Oh ya, yang ini ya. Ini Ini yang tadi ada ruangan ininya nih, garasinya nih. Di sini. Dan di sebelah sini ini kayak masih ada spot-spot ya. Jadi nggak semuanya tuh dipakai buat ruangan. Tapi ada misalnya buat spot-spot buat naruh batu-batu alam gitu, terus ISO pencahayaan. Jadi emang kayak kafe ya, agak semi kafe sih. Dan ini tangga menuju ke kantor. ke kantor. Ini berarti waktu beli ini rumah dan rumah ISO baru digabung bangun. Sebenarnya ini satu lahan. Oh, ini emang udah dari awal udah satu lahan. Ya sama sih, depan belakang juga sih. Mm-mm. Terus ya aku pertahanin strukturnya gitu-gitu, aku pakai lagi. Oh, jadi ini adalah pakai struktur yang lama. Iya, ada yang kepake, yang lama. Oh. Kayak apa tuh talot di situ. Itu lama. Kenapa ini ada tangga di sini? Ini Iya. juga lama, itu juga lama. Oh, dia tangga-tangganya tuh dari yang lama. Iya, aku pertahanin sih, maksudnya biar ya budget lah ya, tetap. Bukan budget sih, ngeri juga soalnya kontur kan. Gue paling takut sebenarnya kalau ngedesain kontur tuh ya, takut Iya, ambles kayak atau gimana. taluk-taluknya. Terus ini langsung masuk ke office-nya. Ini wall panel doang kan? Gue udah curiga nih dari Iya, tadi. wall panel. Dari tadi tuh udah lemari-lemari mulu nih, makanya nih Wall panel. kalau ada tali air gini kan kayak nih tali air atau apa nih, takut terjebak lagi nih. Wall panel. Nah, ini adalah masuk ke kantornya ya. Oke. Wow. Nah, isinya ada 14 orang, guys. Oke. Ya ini kantor kita. Ya, dibuat sesantai mungkin lah, biar nggak tegang. Oke, dan di situ ada tempat-tempat buat ininya ya. Material-material ini Material ya, semua sampel. sampel katalog itu. Ini juga Itu kenapa ada tanda tangan? Tanda tangan apa itu itu? waktu bangun rumah, terus itu vendor-vendor yang kayak support kita gitu lah. Oh, memorial gitu ya. Terus mereka datang, aku suruh tanda tangan gitu. Kalau aku kemarin mikirnya tuh capan tangan. Aku mau pakai capan tangan tukang-tukang, mau aku taruh. lucu juga. Iya kan? Jadi si Irwan tuh udah sempet pikiran kayak dinding, nanti ada cap tangan misalkan si Samet gitu ya. Coba Ini gantian cek ya, aku main rumah ya. Iya, benar. Dan di sebelah sana itu ada apa tuh, Ci? Di Itu sebelah area printing sih, printing server. Gitu. Boleh dong? Oke, ini printing di sini. Ini pantry-nya anak-anak sih. Oh, pantry anak Kepres sih. sini. Dan ini untuk toilet. kamar mandinya ya, yang tadi gue pinjem ya. Oke. Ini dia. Ini lawan gue nih tadi. Taruh dulu. Lu tutup dulu. Aku keluar dulu. Iya, soalnya tadi gue pas lagi. Nah, Tuh dia buka sendiri tuh. Nggak dapet ya. Oke. Tapi lucu tuh. Dan lu mau taruh itu buat di sini. Biasanya kan itu kan taruhnya di kan tamu juga kesini juga. Oh, kesini kan, juga kalau ya? meeting. soalnya gitu kan kayak di eman-eman gitu ya, disayang-sayang gitu. Ini outdoor juga sih. Kalau mereka suntuk, boleh aja keluar gitu. Oh, gitu. Kalau ada yang rokok, tapi nggak ada yang rokok sih di sini sebenarnya. Ah, ini terasnya ya. Oh iya, Ah. kalau mau santai di sini. Kalau aduh butek. Oh ya, agak butek dikit keluar. Tapi ini kayunya kayu apa nih, Ci? Ini kayu pengkirai. Oh, pengkira ya? Kuat ya? Kuat. Orang kan biasanya kan pakai ulin, habis itu pakai cornwood atau nggak pakai Sebenarnya WPC. kayak juga buat nunjukin klien sih. Oh, ini kalau pengkirai ini jadi kayak gini. Oh. Atas ulin kayak gini. Oke. Ini bengkira ini udah berapa lama nih, Ci? Setengah kali aku pindah. Setahun setengah ya? Dan warnanya tuh nggak rusak ya? Ya, biasanya tetap kan harus ada coating ulang lah. Tapi Oh, iya, masih iya. oke lah. Masih oke ya, sama di maintenance ya. Dan ini lucu banget. Ide siapa ini? Itu kalau mau buat itu loh.
wudhu sih sebenarnya. Mereka Oh, ini buat wudhu di ya? situ. Biasanya kan suka ketendang-tendang kan kalau pipa gitu doang kan. Akhirnya dibikin yang serius ya. Ditutupin. Nah, itu sebenarnya ya tiang pipa di cover. Di cover aja kan. Ide yang menarik. Dan ini pakai pohon apa nih, Ci? Pule. Oke, si pule Pule. ya. Kenapa pakai pule? Pule kan cenderung tinggi ke atas kan. Mm. Ya itu biar bisa dinikmati dari atas juga. Ah, iya Itu iya. kan dapat shadow hijau-hijau dari living room kan tadi kan. Iya, yang ada blok kayu tadi ya. Oke. Dan di situ adalah untuk pintu keluarnya menuju ke yang pintu satunya lagi ya. Oke. Gue mau ke sana deh kayaknya. Gila, kayak jalan-jalan men. Kayak lagi jalan-jalan ke museum mana gitu ya. Dan ini meja lo kerja lo ya, Ci ya? Iya, aku pengennya sih smart aja sama mereka sih. Aku nggak pengen di dalam satu ruangan sendiri gitu kayak Iya, nggak iya. friendly gitu kayak. Dan di sini adalah ruang meetingnya. Oh, ini bisa diganti-ganti sih ininya. Ganti. Misalnya kalau meetingnya lagi serius ya setupnya terang. Kalau misalkan mau Meetingnya chill, nah itu diredupin. kalau lagi pengen happy, kedap-kedip bisa juga ya. Oke. Ini warnanya bisa diganti sih sebenarnya, cuman aku nggak setup, Oh, yang warna-warninya enggak. nggak tak masukin sini. Nah, itu tuh tandanya tuh menangkap, naikin itu tuh. Terus kalau misalnya dari sini, pintunya lucu banget. Campuran antara kayu dan oh, Kaca. ini kayaknya cuma ditempel aja Iya, ya. biar ini kan buat megangin sini Buat kan. megang ini ya. Oke. Tetap kaca. Terus di bagian sini adalah yang rusuh ini. adalah tempat Sepatu. buat sepatu-sepatunya. Oke, dan di sebelah sini kalau misal ini dulu berarti Ini ada pintu sebenarnya ya? sih pintu sih. Pintu yang gede banget itu ya? Pintu. Nah, kalau ini lagi tak copot karena engselnya lagi turun gitu kan. Oh, iya, iya. Benerin. Benar-benar. Nah, ini kalau pas dibuka ke sana jadi cover rumah, jadi orang nggak Oh bisa iya, ke rumah. benar-benar kebuka di sini Iya, dia tapi nutup sorry ya. hilang nih pintunya. Ya nggak apa-apa. Tapi menarik loh ini Tapi kalau konsepnya. pas gini ya jadi pintu. Jadi pintu dia Iya, gitu. gitu. Terus di sebelah sini adalah menuju ke turun ke pintu keluar yang satunya lagi ya. Iya. Oke. Dan lucunya ini kan, ini di sini keluar nih. Tapi pas di sini dia masuk. Biar feelingnya up and down. Iya, kayak lari-lari kemana-mana nih. Terus ini lantainya dibikin batu alam 10 kali 60 ya? Iya, 1060. Lucu juga nih. Belum ada nih yang bikin beginian modelnya. Oke. Ini Nggak apa-apa. aku mau lihat ini ya sih dari luarnya, Tampak looknya depannya dari ya? luar. Tapi Ci, ini kan kita udah mau selesai nih ya jalan-jalannya ya. Sebenarnya sih udah selesai sih. Gue mau nanya, waktu bangun ini berapa lama? 2 tahun? 2 tahun bangun ya? Santai kan? Oh ya, proyek 2 tahun sendiri. santai. Dan biayanya waktu itu berapa sih semeter persegi? Meter persegi. Itu tahun berapa tuh ya berarti? Ya 1,5 tahun yang lalu ya. Jadi sekitar tahun, mulai bangunnya di tahun 4 tahun lalu ya, berarti 2022, 21 gitu ya. Oh iya segituan. Biayanya berapa tuh? Berapa ya? 8 kali ya, 8 sampai 9 kali ya. Oh, make sense sih, emang segituan sih. Dan waktu itu lagi ada dramanya nggak sih, Ci? Kan ini lu bangun sendiri, habis itu laki lu yang ngebangunin. Dramanya biasanya drama ini bukan sih? Drama Drama percintaan. internal doang nggak sih? Yang sana mikirnya budget, yang aku pengennya bagus ya gitu pastilah ya. Ya sebenarnya rumah ini tuh banyak belajar sih kayak buat proyek-proyek selanjutnya kan. Kayak aku belajar. Oh pakai material ini tuh ternyata gini ya efeknya. Oh ternyata kalau ruangan segini nih kalau buat keluarga yang misalnya isi 4 orang atau isi 6 Kayak orang. kegedean atau kekecilan. Itu gitu. kayak aku di rumah ini benar-benar belajar sih. Jadi nanti pas waktu ngedesain tuh lebih matang ya buat orang ya. Oh, kayak ya ini moment of aku titik tolak aku lah maksudnya buat belajar buat bikin proyek yang lebih bagus lagi gitu sih sebenarnya. Oke. Tapi lu berarti menerima pekerjaan desain rumah, habis itu apa lagi? Kantor Rumah ada showroom ada, Oh. resort ada. Resort ada? Ada. Villa bisa? Bisa. Oke, nama Instagramnya apa, Ci? Epi Consultant. Epic Consultant. Oke, makasih banget ya, Ci, udah boleh
main dengan Aduh. keadaan tiba-tiba langsung kendor. Oke, makasih ya teman-teman udah Thank cek you. video kita kali ini. Jangan lupa cek video kita yang lainnya. Dan kita juga ada TikTok, Instagram. Jangan lupa subscribe @Arsitektur Indonesia. Bye. Thank you.